Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Allahu Akbar. Kayaknya anak ibu masih kurang semangat ya. Hari masih pagi ya, Nak. Kita ulangi ya. Gimana kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Allahu Allah. Semangat, Allah. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Hendra dipersilahkan. Saya aja, Bu. Kenapa Hendra? Mungkin Kenapa Hendra itu sesat nggak ya, ada? Bu. Ya udah, kepada Abdul Latif saja ya, Nak. Ya, Bu. Silakan dipimpin doa. Ya. Bersiap, hormat, 3. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni Fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, apakah anak Ibu masih ingat materi kita sebelumnya? Pada minggu kemarin, apa materi yang sudah Ibu jelaskan? Siapa yang masih ingat? Tentang surat Al-Hujurat, Bu. Maknanya, Bu. Al-Hujurat. Ya, surat Al-Hujurat. Nah, masih ingat apa itu arti Al-Hujurat? Masih, Bu. Nah, coba siapa yang bisa? Silahkan, coba Fitrah. Arti Al-Hujurat kamar-kamar, Bu. Alhamdulillah, masih ingat, pintar. Nah, kita lanjut ya. Materi kita untuk hari ini yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang Asmaul Husna. Bisa lihat anak Ibu semuanya? Belum, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum ada, Bu. Baiklah, anak Ibu semuanya, kita langsung saja masuk ke pelajaran kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Anak Ibu, siapa yang sudah tahu apa itu arti Asmaul Husna? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Nah, silahkan Fitrah Sari. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik bagi Allah, Bu. Alhamdulillah, bagus. Jawaban yang sangat bagus. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? 99, Bu. Bagus, ada 99. Pintar, Idratul Husna. Nah, adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, jumlahnya ada 99. Nah, selanjutnya untuk pelajaran hari ini
kita akan membahas ada 5 Asmaul Husna, yaitu yang pertama, yaitu Al-Malik. Nah, kemudian Al-Aziz, ada Al-Qudus, ada As-Salam, dan juga Al-Mu'min. Nah, sekarang anak-anak ibu boleh dibuka bukunya, halaman ke-8. Nah, silakan dibuka bukunya, halaman 8. Nah, di situ sudah ada apa itu pengertian dari Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan juga Al-Mu'min. Nah, sekarang coba silakan Al-Malik. Siapa, Bu? Abdul Latif, silakan. Muhammad Abdul Latif, silakan. Apa pengertian dari Al-Malik? Al-Malik Raja, Bu. Nah, bagus. Allah Maha Raja, Raja. pintar. Nah, sekarang silakan Fitrah Sari. Apa arti Al-Aziz? Maha perkasa, Bu. Pintar. Allah Maha Perkasa. Nah, selanjutnya coba Idratul Husna. Apa itu arti Al-Quddus? Maha suci, Bu. Maha suci, pintar. Nah, di buku sudah bisa dilihat ya, ada pengertiannya juga di situ. Nah, kemudian selanjutnya Assalam. Siapa yang bisa jawab? Apa itu arti Assalam? Saya, Bu. Nah, silakan. Maha sejahtera. Bagus, Fitri Hayati. Nah, selanjutnya Al-Mu'min. Nah, apa itu arti Al-Mu'min? Maha pemberi keamanan, Bu. Maha pemberi keamanan, pintar. Nah, anak ibu semuanya pintar, anak soleh dan solehah. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk ke cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Nah, di buku juga sudah ada dituliskan. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik yaitu menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, dapat Ibu contohkan. Nah, di kelas kita ini siapa yang jadi ketua? Muhammad Abdul Latif ya? Ya, Bu. Nah, jadi di kelas, jadi yang menjadi pemimpin kelas yaitu Muhammad Abdul Latif. Nah, jadi Abdul Latif harus adil terhadap teman-temannya, tidak boleh pilih-pilih. Nah, ya Abdul Latif. Teman saya jahat, Bu. Ya, kalau temannya ada yang jahat, kita balas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kejahatan. Ya, Latif seperti itu tuh, Bu. Temannya Ya. boleh minta izin, Bu. Saya enggak Hmm. boleh minta izin, Bu. Nah, besok nggak boleh seperti itu lagi ya, Abdul Latif. Semua teman itu Ya, Bu. sama, kita harus adil ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik, yaitu bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat sementara. Nah, bisa juga Abdul Latif, teman-temannya ada yang jahat tadi ya. Nah, jadi dengan kejahatan kita balas dengan kebaikan. Dengan sikap rendah hati, kita tidak sombong, nanti kita akan lebih banyak lagi temannya. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu bagaimanakah cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Nah, coba Hendra, silakan Ya, Bu. dibaca bukunya ya Hendra. Gimana, Bu? Yang bukunya? pertama, yang warna biru. Nah, silakan Hendra dibaca. Bentar, Bu. Yang warna biru ya Hendra. Bentar, Bu. Lagi error, Bu. Ini. Nggak kelihatan, Nah, Bu. coba silakan. Saya jalan, Bu. Silakan Idratul Husna, silakan. Idratul Husna. Silakan dibaca. Cara Yang meneladani pertama. Asmaul Husna Al-Aziz, Bu. Iya, Nak. Silakan Cara- yang warna biru.
Cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz, pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Bagus, pantang menyerah dan tidak pernah putus asa. Siapa yang bisa memberikan contoh seperti apa itu yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Silahkan. Hendra, Saya bisa, silakan Bu. Hendra. Caranya kalau belajar, Bu, harus semangat, tidak pernah mengeluh. Wah, Lalu pintar. Dengan harus semangat ngantuk dalam maksudnya. belajar. Bagus. Tidak nyontek, Bu. Pintar. Ya, ketika belajar tidak boleh mencontek. Kita tidak bisa Ya, mengerjakan. Jangan mudah menyerah ya. Nah, lanjut. Silakan Muhammad Abdul Latif. Poin kedua, cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Silakan dibaca. Muhammad Abdul Latif, Ya, Bu. silakan. Melatih diri agar memiliki mental yang kuat, Bu. Pintar, bagus. Nah, kita kan sudah kelas 4 ini, berarti membacanya sudah lancar ya. Ya, Bu. Latif pemalas membaca, Bu. Rajin-rajin belajar membaca di rumahnya ya, Latif. Teman nggak mau nunjukin, Bu. Saya minta tunjuk sama Husna tuh, dia nggak mau, Bu. Kalau membaca, kenapa minta tunjuk sama teman? Iya. Kita belajar membaca itu sendiri di rumah ya. Nah, lanjut. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna? Yaitu yang ketiga, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Siapa yang bisa memberikan contoh seperti apa itu tangguh dalam menghadapi segala permasalahan? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, pintar. Ini Abdul Latif ini juara 1 ini di kelas. Rumah saya Kena Golodo, Bu. Tuh saya Terus nggak nangis-nangis gitu. itu tidak Enggak tangguh kan, Bu? namanya. Iya, Bu. Kalau yang menangis tangguhnya gimana, berarti Bu? tidak tangguh itu. Dan tangguhnya gimana, Bu? Tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Kalau seandainya kita ada masalah, berarti kita harus selesaikan masalah dengan hati yang tenang, tidak emosi, tidak marah-marah, ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya, kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Nah, ini kalau kuat dan tabah dalam menghadapi ujian, kita itu apapun permasalahan yang kita hadapi di sekolah, di rumah, itu tidak boleh nangis, Bu. tidak boleh cengeng. Nah, selanjutnya tidak gentar menghadapi kezaliman. Siapa yang bisa menjelaskan kezaliman itu seperti apa? Apa itu kezaliman? Zalim. Teman yang membuat kejahatan, Bu. Bagus. Yang lain, ada yang bisa menjawab? Apa itu Ya, zalim? Bu. Silakan, Abdul Latif. Saya diambil Hendra, Bu, tiap hari. Itu dia zalim sama saya, Bu. Oh, iya, itu contoh zalim terhadap teman ya. Jadi zalim itu dapat kita artikan berbuat aniaya. Jadi kalau mengambil pensil teman, buku teman, berarti kita menganiaya teman. Jadi teman tidak bisa belajar jadinya ya. Dah, lanjut. Nah, kita masuk cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Apa tadi arti Al-Quddus? Allah Maha Suci. Nah, di sini yaitu menyucikan diri secara lahir dan batin. Apa itu menyucikan diri secara lahir? Contohnya seperti mengambil wudhu, kemudian mandi, kemudian tayamum.
Nah, kemudian menyucikan diri secara batin, contohnya yaitu berkata positif, kemudian melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu namanya menyucikan diri secara batin. Nah, kemudian yang kedua yaitu rajin membersihkan pakaian dan tempat tinggal. Siapa di sini yang rajin membantu orang tuanya di rumah? Saya, Siapa Bu. yang sudah bisa? Saya, Bu. Nah, siapa yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri? Saya, Bu. Saya, Bu. Pintar, bagus. Karena kita sudah kelas 4, kita sudah bisa mandiri ya, sudah bisa mencuci pakaian sendiri. Kemudian menyapu rumah, membersihkan tempat tidur. Nah, itu tidak boleh dibantu lagi sama orang tua. Nah, itu kita sudah bisa sendiri. Nah, selanjutnya, nah, cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Nah, silahkan Fitrah Sari dibaca. Poin yang pertama. Menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Nah, menjalin silaturahmi dengan sesama muslim. Bagus. Nah, selanjutnya coba Hendra, baca poin yang kedua. Selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Nah, bagus. Selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Nah, selanjutnya poin ketiga silakan Idratul Husna dibaca. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh? Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan itu seperti apa? Saya, Bu. Silakan, Abdul Latif. Ya, contohnya ada banjir bandang di Maninjau, Bu. Nah, kita ngumpul Ya. nanti sama-sama. Kita berikan nanti, kita belikan Sumbangan. beras, mie, Mie. nah, itu, Bu. Oh, pintar, bagus. Abdul Latif ini kayaknya update dengan ilmu ya. Nah, saya suka dengar berita, Bu. Informasi itu, Bu. Bagus. Iya, bagus. Ya, calon presiden ya. Amin. Enggak, Bu. Saya jadi kepala jorong aja, Bu. Kenapa kepala jorong? Kan presiden lebih bagus. Kepala jorong sedikit rakyatnya, Bu. Presiden banyak. Pening, Bu. Nah, kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min? Yaitu yang pertama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, contohnya seperti sholat. Siapa sholatnya yang tidak pernah bolong? Yang 5 kali sehari semalam. Ayo, siapa? Angkat tangannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. bagus semuanya. Masih ada yang sholatnya ditinggal? Tidak, Bu. Tidak. Ada, Bu. Sholat itu hukumnya Bu. sholat itu hukumnya wajib, jadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan dapat Dosa. dosa. Nah, jadi cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat. Nah, ya. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi tidak boleh mengganggu orang lain. Kemudian berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Jadi jangan buat keributan. Di kelas tidak boleh meribut, mengganggu teman. Lanjut, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Nah, jadi ada sebagian daerah itu yang rawan dengan penculikan atau masuk rumah mengambil ya. Jadi kalau ada mengadakan siskamling, nah insya Allah itu akan aman.
Nah, selanjutnya ini ada latihan. Nah, sekarang silakan dibuka buku latihannya, dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, sudah selesai? Bentar, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang siapa yang bisa menjawab latihan yang nomor 1? Angkat tangan. Saya, Bu. Bu. Idratul Husna dulu, silakan. Soal yang pertama, silakan dibaca dan dijawab. 1. Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Bagus, 100. Nilainya dapat 100. Pintar. Lanjut. Soal yang kedua, siapa yang bisa jawab? Hendra Kesuma, silakan Hendra. Artinya adalah Allah Maha Suci, Bu. Alhamdulillah pintar, juga dapat 100. Nanti Ibu kasih hadiah ya. Kasih, Bu. Kemudian soal yang ketiga, silakan siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Silakan Fitrah Sari. Assalam artinya adalah Allah Maha Pemberi Keselamatan. Pintar. Semua anak Ibu pintar, dapat 100 semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi karena anak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan, berarti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah dipahami. Mungkin hanya itu pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan masuk ke pelajaran tentang malaikat ya. Ya, Bu. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.